Sorot itu lembut ya kayaknya. Menurut perasaan saya Sorot itu lembut. Jadi nggak fluktuatif kayak gini. Jadi nggak ada masa yang menonjol. Wah ini dedrek ya munggahe sampai ke masa kemudian melorot. Nggak kayaknya ya alon-alon laton lakon wae lah gitu. Seni tradisional ya. Jaran kepang, kemudian apa yang pakaiannya putih-putih pakai kacamata rodat tahun 60-an itu baru ada semacam pameran diawalin oleh Lekra. Itu bukan ya Lekra Salatiga mungkin ada, saya nggak tahu persis, tapi yang dipamerkan itu karya dari Jogja. Jadi pameran keliling sifatnya, dipamerkan beberapa kota, estafet itu keliling. Nah itu yang membuat masyarakat umum merasa tergugah untuk ikut memiliki, ikut mengembangkan gitu. Meskipun tidak langsung masuk ke organisasi Lekra gitu. Nah, dengan tumbuhnya Lekra, ada tumbuh juga kan organisasi-organisasi lain. Misalnya Les Bumi, itu kan ada lembaga seni budaya Muslim ya atau Islam ya. Itu kesenian juga. Itu ya sama luasnya dengan Lekra, cakupannya budaya kelompok Islam ya, mungkin NU atau siapa yang menggerakkan gitu. Kalau seni pertunjukan ya seni tari itu kayaknya dari dulu ada, meskipun tidak keberadaannya tidak sebagai kelompok-kelompok ya, tapi ada tokoh-tokoh yang memang berjuang untuk seni. Kita kan kok bikin pertunjukan kayak gitu ya, menjual tiket itu bisa jalan gitu. Magucoromo itu beberapa kali untuk pameran lukisan ya. Seingat saya ada dari Asri waktu itu juga pameran di situ. Asri Jogja. Teater itu bisa di tempatnya, itu bisa di Kaloka waktu itu masih ada. Masih bangunannya masih utuh, itu kan sekarang udah dipotong-potong enggak cetho ya. Itu masih ada di Kaloka atau di Gereja Kristen Jawa yang pernah tak jalani di situ. Kayaknya tetap nggak terbentuk akulturasi. Jadi hanya apa ya? Jadi kita nggak perlu a priori wah Cino. Jadi begitu ada pertunjukan wayang Tina, orang Jawa juga nonton di Kelenteng gitu. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Seni rupa pun itu berevolusi. Sebenarnya banyak sekali talenta-talenta yang muncul dari Salatiga. Salatiga itu luar biasa. Dari kecil saya itu tahu kesenian di Salatiga. Dalam arti saya melihat banyak sekali anak-anak yang berkesenian. Dalam arti di sini yang saya bicara adalah musik. Banyak sekali, bahkan grup-grup yang dari Salatiga pun juga banyak sekali. Seperti Billboard, bahkan mungkin belum pada lahir itu ada satu grup balada yaitu Demokratik. Itu lagunya adalah lesung-lesung tak lagi riuh. Cuman permasalahannya iklimnya yang belum bisa terbentuk dengan bagus. Dari dulu Salatiga itu terkenal dengan orang-orang musik, terkenal dengan seninya. Tapi sayang sekali di Salatiga itu tidak ada yang menghargainya. Satu contoh saja. Orang Salatiga, kita mengadakan pagelaran musik. Jangankan bayar, nggak usah bayar jala. Berapa sih penontonnya? Tapi dibanding dengan sebuah grup ibu kota datang di sini, pasti membludak. Sekalipun itu bayar. Bedanya di situ. Jadi untuk iklim di Salatiga itu untuk para penikmatnya masih tetap kurang. Seni kita itu bergeraknya itu pelan, jadi perkembangannya itu pelan sekali. Tetapi yang saya lihat kemarin memang ada beberapa teman-teman muda, seniman atau perupa muda itu sebenarnya sudah ada karya-karya yang cukup kuat. Cuman karena daya dukungnya, terus lingkungannya itu tidak mendukung dengan baik girahnya dalam berkesenian itu, akhirnya ya sudah berhenti di titik tertentu. Sehingga karya yang lahir itu untuk membuat kejutan-kejutan terhadap apresiator itu tidak seperti yang diharapkan. Itu kan tergantung amal perbuatannya mereka gitu loh. Mungkin di kampus
kelihatannya berteaternya sangat banget. Tapi ketika habis kampus ya sudah, nggak mau mengembangkan teater itu di masyarakat. Mungkin faktor ekonomi, faktor yo wegah lah, males lah. Aku biyen berteater yo pas ning kampus, nah, gitu. Kalau saya ya berusaha, karena teater sudah geteh ya saya berusaha untuk geteh gitu aja gitu. Ya kendala mungkin teman-teman bukan persoalan jaringan, karena kesungguhan teman-teman di kampus dimanapun sebetulnya hampir sama. Misalnya rekrutmen 25 orang yang jadi cuma yang di kampung tenanan di teater wong piro nggak jelas, mungkin satu, kadang kosong setiap tahun, jelas gitu. Jadi aku njur zaman semono prihatin. Gandeng aku ki neng Salatiga ki ya kepengin andil bisa aku ki neng nggon kesenian raketan sak mrica kabisanku saka seni tradisional. Aku terus reka-reka nglumpukke para dalang sing ana Salatiga. Sakwise tak klumpukke terus malah ana kompake kanca-kanca dalang, terus kon ngenengke aku kon nglatih karo dalang-dalang Salatiga kuwi. Ya, selama ini yang kami lihat memang sudah bagus, ada sanggar sudah bagus, ada kelompok sudah bagus, tetapi ini semua ibaratnya mesin itu perlu ditata menjadi satu sistem sehingga sistem ini benar-benar akan bisa bergerak untuk pengembangan seni tari itu sendiri. Iklim seni atau suasana seni ataupun perjalanan seni di masa lalu ya, di masa lalu dan dari zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau di zaman dulu ya itu karena apa ya, mungkin berharap seni itu bisa untuk hidup, akhirnya ya seninya yang lahir itu adalah seni-seni yang kira-kira bagaimana dia membuat karya seni supaya bisa cepat terjual untuk dia hidup. Nah, kalau teman-teman yang saya lihat sekarang kan tidak seperti itu. Jadi teman-teman itu mereka bebas mengutarakan keinginannya atau berkomunikasi lewat seni, sehingga karya-karya yang lahir itu menurut saya cukup ada kejutan. Cuman permasalahannya itu di era digital ini, karena kita bisa mengakses semua seni, akhirnya kadang ada yang khilaf. Jadi mereka membuat karya menjiplak karya, terus akhirnya ditandatangani oleh orang yang menjiplak tadi, itu sebenarnya sudah sebuah kejahatan seni, walaupun tidak semuanya seperti itu. Tapi saya pernah melihat ya, anak muda yang mengerjakan itu yang menurut saya mungkin dia tidak salah, cuman tidak tahu. Namanya tidak sopan, tata kramane ra genep. Kalau ada dagelan pidato orang besar atau wali kota atau itu lurah atau camat, jangan di panggung, dibuatkan panggung sendiri. Saya larang besar, murid saya berdiri di atas arena gamelan. Makanya lihat yang sebenarnya. Pengrawit, dalang, sinden, dan wiraswara itu adalah patuladan, teladan orang yang berbudi pekerti, yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Bekerja semua, bekerja, dalang, sinden, tidak ada yang berdiri, duduk semua. Ini artinya menjaga etika budi pekerti orang Jawa. Ojo cuma kowe penggede, wah kowe ngadeg bokongi waranggana, bokongi sing rebak, nyiliti lah. Tidak hormat itu namanya. Ojo cuma. Budaya itu penting banget. Makanya anak-anak muda harus berani untuk melawan mereka, merasa bahwa kayak senior kayak enggak, kita sama belajar. Kapasitas ala sing senior kadang-kadang ngapusi sing junior toh, memanfaatkan gitu. Kalau sekarang saya melihat iklim di Salatiga ya, saya merasa ada kerjasama, mungkin tari, musik, ketoprak, wayang, dan kesenian di Salatiga bisa bersinergi, itu asik banget. Kalau kita bicara masalah bagaimana iklim harmonisasi di pelaku seni, saya kira bagus sekali, apalagi di antar genre. Tapi kalau mungkin di sesama genre saya kira samalah, pasti jenenge iri dengan grup kono payu kene ora, itu wajar lah. Tapi kalau di antar genre justru kita akrab,
kita baik-baik saja. Tahun 2006 itu kita membuat sebuah event, ya harapannya itu memang tujuan kami itu sebenarnya kepingin mengubah iklim seni di Salatiga lewat karya seni yang memihak lingkungan. Nah, kita membuat festival mata air dari komunitas TUK. Nah, di situ kita mulailah merangkul cabang-cabang seni yang lain. Ada seni pertunjukan, seni musik, seni tari. Di situ adalah event di mana orang bisa berbicara tentang lingkungan. Jadi kalau kami dengan sanggar manapun, dengan pelaku tari siapapun adalah welcome. Kalau kami sudah pernah mengundang tokoh-tokoh itu, mulai dari Didi Nintawa sudah kami undang 3 kali. Pelawak Sandirono Sandirini, karena kami itu setiap 2 tahun sekali dulu itu pentas. Ya wis tau ana kene. Dadi wadane kene wayang kulit ya. Pas perang Sekar, perang Cakil karo Bambangan. Cakile karo Bambangane wayang wong. Kuwi kabularasine. Dangdut nek pinuju lagu-lagu. Lagu-lagu hiburan, padane ana tembang, ana nyanyian, ya toh? Kuwi lagu dangdut. Kuwi instrumene ditambahi. Ana kecere, ana anune kuwi apa? Kibote barang ngono kuwi lho. Nah, artinya apabila hubungan seni ini bisa dilanjutkan atau mungkin masih tetap berlanjut di Salatiga, entah itu dalam bentuk event yang lain, itu saya rasa ya seni kita pasti akan semakin kuat. Tapi kalau seni di daerah itu apa sih? Untuk mencari nafkah juga bisa. Di teater kan kita bisa belajar setting panggung, musik, kostum, acting itu sendiri, lighting, musiknya, setting panggung, menggambar dari kampus apa kita berteater, wis enak banget. Yang kedua, mesti diajari cara mendongeng, gestur tubuh, olah tubuh, terus berpuisi, mesti diajari, nulis naskah itu diajari. Tapi tergantung orang-orangnya, mereka mau bersungguh-sungguh atau tidak, bisa menjadi jalan hidup. Kekayaan relatif ya. Paling-paling yang kita butuhkan cuman apa? Kalau kita hidup butuhnya apa toh? Satu contoh saja. Kita katakanlah makan satu hari 2 kali. Berapa ribu? Sedangkan kalau dengan seni kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Kenapa tidak bisa untuk hidup dari seni? Kalau kita tekuni pasti bisa. Piye caraku aku supaya iso nyukupi kanggo kebutuhanku sing metu karo kabisanku, tak gunake nggo makarya. Jadi kagunanku tak gunake nggo nyambut gawe. Lah alhamdulillah jaman nang Uril kuwi aku ki ya tiba kejatah. Mulang nang sekolahan aku entuk masukan dari Uril. Kejaba saka kuwi aku isih gelem rekoso nyambut gawe di luar kesenianku. Aku buruh-buruh kuwi tambahan coba. Terus durung aku duwe kabisan ki tegese kok digunakake karo dalang sing misuwur kene. Salatiga ana dalang misuwur jenenge Siswanto. Saploke wanuh karo aku iki dadi tangan kanane dheweke. Nang endi aku dijak. Nah, jadi kalau memang akan hidup dari tari, dari seni tari, ya harus profesional, memiliki keterampilan menari itu sendiri, memiliki kemampuan untuk mendidiknya, kemudian memiliki metodenya, kemudian dia memiliki kecakapan, keterampilan dalam bidang busananya, kecakapan dalam bidang rias. Mungkin orang tidak membutuhkan tarinya, apalagi sekarang. Itu kan kalau orang punya kerja itu standing, tidak ada tari lagi. Kalau dulu masih ada. Nah, gambyong sekarang jarang-jarang, kecuali orang yang memang suka dan punya uang. Nah ini, jadi harus punya multi keterampilan. Oh, tidak butuh tari tapi butuh rias, ya, panggil rias saja, busananya saja. Seperti kami punya sudah komplit. Anda butuh apa? Wayang ada, busananya ada. Memang hidup kita itu menggantungkan dari karya seni, ya seni rupa khususnya. Itu memang kita harus ada 2 gaya berkarya seni. Yang satu memang bisa untuk hidup, yang satunya lagi yaitu tadi bisa
murup ya atau membuat ruh kita untuk berkesenian itu jadi lebih kuat. Yaitu tadi karya-karya yang mungkin tidak menjual tetapi bisa menyampaikan pesan. Jadi ada karya-karya idealis yang memang kita tetap jalankan. Itu sebenarnya untuk menjaga supaya kita berkesenian dengan benar. Tetapi kita tidak salah juga, misalkan ada orang membuat pesan foto, pesan lukisan, pesan ini, ya udah dihajar aja untuk bisa membuat karya-karya selanjutnya. Selama saya di Salatiga sejak tahun 73, baru-baru ini ada perhatian sedikit kepada kesenian. Belum sukses ini. Baru terontong-terontong ada perhatian belum lama. Lah aku dhisik urip dhewe wong seniman iki takonono doang. Urip dhewe. Ora ono le gatekke. Sekarang saya sudah diberi ini perhatian ini, diberi sanggar ini. Padahal aku 10 tahun. Ya diinginkan sebenarnya anak-anak muda itu yang diinginkan adalah tempat, madang, dan sound system. Sudah punya itu udah, aku yakin sudah. Kalau aku lihat ya sebenarnya seniman itu tanpa harus dibantu dengan siapapun pasti hidup. Walaupun tidak ada sentuhan dari luar, pasti hidup. Tidak dari pemerintah, tidak dari komunitasnya. Orang kalau mau berkesenian ya dia pasti akan berkesenian aja. Nah, ini yang jadi catatan penting. Teater atau kesenian itu dari rakyat. Tapi ketika dari rakyat tanpa pemerintah, kesenian sudah ada. Kesenian bisa berjalan. Ngono lho kan biyen lho. Bungono pemerintahan, kat zaman Mataram kan, sono kesenian, klotekan bla bla bla. Ora gagas pemerintah. Wong itu memang seni itu dari budidaya masyarakat. Walaupun mungkin itu yang dia buat itu tidak kontinu, artinya dia kepengen bersenian udah selesai, terus nanti periode lama membuat lagi seperti itu. Tapi kalau kita kepengen orang seniman tadi produktif ya memang harus ada wadah, harus ada daya dukung semacam itu. Terutama juga ya pemerintah itu pasti sangat-sangat sekali dibutuhkan. Karena kan semua perizinan, semua fasilitas yang memudahkan seniman itu untuk berkesenian ya pasti ada di pemerintah. Karena Salatiga itu juga sudah dibentuk seperti Dewan Kesenian Salatiga itu yang menunjuk wali kota itu. Salatiga nggak punya yang pasti gedung untuk berkesenian. Pastinya peran pemerintah di sini begitu berarti sekali ya, bagaimana menyediakan sarana dan prasarana untuk seniman. Saya punya gagasan juga bagaimana untuk mencari tempat kita sendiri untuk mengekspresikan di sini anak-anak. Bagaimana saya punya banyak anak, banyak kelas di sini, dan sudah ada tempat. Dan mudah-mudahan nanti corona selesai, kita akan setelah kondusif kita akan melaksanakan itu. Tapi itu secara pribadi. Yang pasti kita dari kampung juga, kita akan dibantu dengan perangkat kampung lah. Jadi saya pikir pemerintah memang perlu memfasilitasi apalagi dalam perkembangan. Sebagaimana kami contohkan, saat ini di Jawa Tengah sudah ada forum silaturahmi Sanggar Tari se-Jawa Tengah. Ketuanya Mas Dr. Yoyo Priyambodo dari Sanggar Greget se-Jawa Tengah. Nah, ini perlu semacam ini dicontoh di daerah-daerah kabupaten kota yang lain sudah ada. Alangkah baiknya kalau nanti pariwisata bisa menjadi bidan yang melahirkan forum silaturahmi Sanggar Tari Salatiga. Fungsinya pemerintah itu ngayomi rakyat toh. Ya kan ada bagian seni pariwisata dan budaya ataupun dinas-dinas yang lain itu tetap memberi sosialisasi kepada pelaku seni. Misalnya ada hal-hal tertentu diberitahu, ada hal diberitahu. Misalnya gitu, kita itu saya mau membuat proposal apa-apa. Ketika saya masuk ke Butar, wah tutup tahun, wah dana jaluk dia ini. Tapi mereka tidak memberitahu batas-batas tertentu itu ketika kita membuat proposal. Moga-moga Pak Yulianto makin besar memperhatikan seni yang ada di Salatiga, jangankan hanya seni pedalangan dan kerawitan, tapi semua yang ada potensi seni di Salatiga, pikirkanlah.
Salatiga Huarju adalah acara atau event kesenian di Salatiga yang berbasis komunitas. Jadi ada banyak komunitas seni dari musik, tari, rupa, dan lain-lain termasuk film. Sepakat untuk membuat acara ini untuk kita bersama, ya untuk pelaku seni itu sendiri, untuk promosi pelaku seni itu sendiri, kemudian untuk masyarakat sebagai tontonan yang edukatif dan menghibur, kemudian juga kepada pemerintah. Nah, pemerintah kan memberi ruang bagi kita untuk berapresiasi di bidang seni. Dulu berawal dari beberapa teman, 1-2 orang ngobrol ke saya, kemudian kebetulan teman seni rupa, Pak, wah, bikin acara seni rupa gimana ya, wong kita biasanya di jalanan. Kemudian, oke, coba aku tanya ke teman-teman yang lain. Kebetulan saya bergabung di komunitas Suketeki. Jadi Suketeki itu seni rupa ke arah ke patung. Akhirnya kita ngumpul untuk membahas acara itu. Kemudian kita mencari tajuk acaranya apa yang pas ya. Akhirnya ada salah satu teman, si Pipit, ngomong, bagaimana kalau Salatiga Huarju? Maksudnya apa Salatiga Huarju itu? Itu kayak plesetan sebenarnya. Kan biasanya Salatiga Huarju. Nah, piye kabarmu Salatiga? Begitu Salatiga Huarju, jadi bagaimana kabar kesenian Salatiga? Dari tahun ke tahun akhirnya kan reguler, walaupun sampai ketiga ya kemarin 2019. Dari 2015 yang pertama itu ya keseniannya kecil, walaupun 8 hari tapi kan kecil muatannya. Tapi 2000 berikutnya 2016 harapannya kan ada pertanyaan tiap tahun, bagaimana kabar kesenian Salatiga? Harapannya di tahun berikutnya ada peningkatan dan akan ditanya setiap tahun. Harapannya nanti ke depan lebih bagus karena akan ditanya setiap tahun. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Yuk, bagaimana kalau kita jadikan acara bersama aja, bukan hanya seni rupa, tapi ada pertunjukan musik, teater, tari, dan lain-lain. Akhirnya kita kumpul bareng dengan orang yang lebih banyak dari segelintir orang, akhirnya sampai puluhan orang, 20-30 orang kita ngumpul, kita diskusi untuk membuat acara yang pertama tadi di Persibda tahun 2015, ya multi seni. Akhirnya kita sepakat yang pertama bahwa antar pelaku seni di Salatiga itu bagaimana biar saling kenal. Kalau dulu kan cuma antar satu komunitas saja, kemudian kita ada lintas komunitas kan akhirnya jadi kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh perhatian dari pemerintah untuk membangun iklim kesenian di Salatiga pada khususnya. Karena ruang untuk presentasi karya seni itu sangat minim di kota Salatiga. Akhirnya ya yang pertama dari Persibda, Pak Agus itu kepala Persibda Salatiga waktu itu mendukung kegiatan yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya akhirnya Bapak Wali Kota Salatiga, Pak Yulianto mendukung kegiatan yang kedua dan berikutnya. Yaitu sudah maksimal dukungan pemerintah minimal untuk ruang. Kemudian yang ketiga, menjadikan Salatiga Huarju itu sebagai acara reguler yang tahunan yang menghibur bagi warga kota Salatiga yang sebelumnya ya kayaknya nggak ada acara kayak gitu di Salatiga. Kendala kita dana sebenarnya. Kalau pendanaan dari Salatiga Huarju itu dari teman-teman sendiri, jadi ada patungan dari teman-teman. Kemudian kita juga mengedarkan proposal ke sponsor-sponsor, bisa jadi ke teman-teman yang punya usaha, kafe, ataupun di perusahaan-perusahaan yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Kemudian juga dari pemerintah Salatiga sendiri. Walaupun saya sebutkan yang terakhir, yang dari unsur pemerintah kita memang masih minim sekali pendanaannya karena belum ada trust atau kepercayaan dari pemerintah ke teman-teman. Itu salah satu PR dari teman-teman Salatiga Huarju dulu. Karena pemerintah sendiri menganggap Salatiga Huarju itu sebagai agenda kecil dari komunitas secara mandiri. Bahkan ada beberapa syarat dari pemerintah yang dimintakan ke teman-teman Salatiga Huarju, tapi itu belum ada klik antara teman-teman panitia ataupun penyelenggara dengan pemerintah. Intinya masih kurang komunikasi antara teman-teman penyelenggara dengan pemerintah. Karena ini adalah salah satu tawaran dari teman-teman pekerja seni ataupun pegiat seni di kota Salatiga untuk masyarakat, untuk teman-teman pelaku seni yang lain, untuk pemerintah. Mudah-mudahan secepatnya setelah
pandemi ini tetap ada Salatiga Wahyu sebagai wadah teman-teman untuk berekspresi, menyampaikan karya-karyanya. Kedepannya komunitas-komunitas baru itu berkarya, kemudian berani untuk mengeluarkan karyanya di Salatiga Wahyu. Dan kalau bisa, aku berharap ke teman-teman itu dijadikan budaya yang lahir dari kota Salatiga. Artinya orang akan menunggu-nunggu event yang kalian buat itu untuk menikmati karya seni. Jadi kita sudah punya ada beberapa karya-karya event-event seni yang orang di kota lain itu menunggu-nunggu. Nah harapannya How Are You itu akan lebih membuat berwarna lagi iklim seni di Salatiga. Ya, untuk generasi muda saya harap untuk bisa meregenerasi setiap musik, setiap bentuk elemen budaya apapun harus regenerasi. Saya selalu mendukung apapun bentuk kesenian, bentuk budaya dengan apapun juga, dengan kalau kemampuan saya hanya sebagai pengisi, saya akan mendukung. Kalau saya punya dana, saya akan mendukung juga. Yang pasti kita akan mendukung. Nah, saya harapkan nanti How Are You akan menjadi besar bagi Salatiga dan bisa dikunjungi oleh kelompok-kelompok tari yang lain. Saya akan mendukung sepenuhnya Sanggar Sakuntala di belakang panjenengan. Harapan untuk Salatiga Wahyu, semoga pemerintah memperhatikan dan menjadi event tahunan, ikon kegiatan berkesenian di Salatiga. Kan penggiatannya kan orang-orang person, supaya hidup ya caranya bagaimana supaya terus hidup. Ya mesake pelaku-pelaku ki njer raga dhewe apa-apa dhewe. Itulah harapan saya. Harus ada perhatikan. Wong rakyate kawulane do giat ngurip-urip budaya kok. Kanggo sapa? Kanggo Salatiga, bukan untuk pribadi.